Fala tidak seorang pun yang talim yang bisa menjadikan berselisih menyelisih meninggalkan anha darinya, maksudnya salat Jumat bi ghairi udrin sahihin, tanpa udzur yang dibenarkan, illa kecuali munafikun murtad, orang yang munafik. Murtad ini arti letaknya mencurigakan, bisa juga menyeleweng dari kebenaran. Sudah munafik, menyeleweng lagi. Seterusnya dilanjut, qad akhta'a al-haqqu was-sawab. Dia telah akhta'a al-haqqa was-sawab, salah dalam kebenaran, akhta wa sawab, apa yang dibenarkan, kebenaran salah dan apa yang benar. Wa kharajat min qablihi anwar ta'zimillahi azim, dan kharaja keluar qablihi dari sebelumnya anwar ta'zim, sebelumnya qalbi, dan keluar dari hatinya anwar tadi, cahaya pengagungan billahi azim, kepada Allah yang Maha Agung. Wal haqqu rububiyyatillati la izza lil abdi, dan kebenaran rububiyah, ketuhanan, allati la izza lil abdi, tidak dapat diperoleh. Kalau di arti sebenarnya lil abdi, bagi seorang hamba, tidak akan mendapatkan kebenaran, tidak ada kemuliaan yang tidak akan mendapatkan kebenaran. Wala syarafa lahu wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah. La syarafa, tidak ada kemuliaan, lahu, baginya, wala sa'adah, dan tidak ada kebahagiaan, wala falah, dan tidak ada keberuntungan atau kesuksesan besar di dunia wal akhirah. Dunia dan di akhirat.
wal mulazamati laha wal mudawamati alaiha. Selama tidak istiqomah dan tidak terus menerus. Kalau uangnya makomnya kembali ke depan, tidak ada kemuliaan, juga tidak ada keistiqomahan, dan tidak ada juga kesinambungan terus menerus. Sama dawam lazim sama. Bal akan tetapi la najata wa la salamata lahu min adabillah. Kan tetapi tidak ada najat, kesuksesan dan keselamatan, salamatan lahu baginya min adabil, dari adab Allah, wasoftihi dan kemurkaan Allah, illa kecuali fil qiyami, tulis illa kecuali fil qiyami biha, di dalam dia melaksanakannya, maksudnya sholat Jumat. Wal muhafadzatu 'alaiha, dan menjaganya. Wal muhafadzatu 'alaiha, dan menjaganya. Fanzur, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, yashhadul abdu su'a fi sa'adati nafsihi wa la'iha. Bagaimana kaifal abdu, bagaimana seorang hamba ini yashhadu, meninggalkan kejahatan, fi sa'adatin nafsihi, pada dirinya ada kebahagiaan, alahiha, dan sejahtera pula. Bagaimana orang itu bisa bahagia, bisa sejahtera, padahal pada dirinya ada kejahatan. Itu la yubali, bihisrin annaha wa halakiha hatta yatrukahu ghadban. La yubal, kemudian tidak peduli, tidak mempedulikan bihasri minha, dengan meninggalkannya, kita lihat kerugian, kehilangan, dengan kehilangan dengan kehilangan saja, wahalakiha, dan kehancuran, halakah, hatta
sehingga yatruka meninggalkan hukuk hak-haknya Allah. Wa ma aujabahu alaihi min fara'idihi, dan wa ma saja aujabahu menunjukkan adanya min fara'id dari sesuatu yang difardukan. Nah, nas'alullaha afiyatan wassalamatan. Coba kaki mancing pasti itu. Insya Allah mancingnya melulu tiga nantinya. Nas kami as'alullah, memohon pada Allah al-afiyah, keselamatan, afiyah mau keselamatan, sehat, selamat baru selamat, sehat dan selamat. Sudah sehat, selamat, mantap, hidup bahagia, mati masuk surga dengan sehat, selamat. Wa na'udzu bika berlindung padanya min darakis saqa wasu'il qada, dari darakis saqa kesengsaraan, wasu'il qada dan ketentuan yang buruk. Titik, selesai. Dan yang nulis dengarkan, enggak nulis dengarkan. Melanjutkan, melanjutkan tentang pembahasan sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Kenapa wanita dimakruhkan? Karena kalau wanita sholat Jumat enger mas, ramai masjid. Satu itu, yang kedua fitnah, timbul fitnah. Jangan sakit hati dibilang wanita itu membawa fitnah. Memang termasuk dari fitnah dunia wanita mama. Laki-laki ini enggak jadi fitnah. Biarinya ya buka baju enggak jadi fitnah. Mun sebelah ini buka baju, yang ngantuk-ngantuk dia langsung berubah mata jadi biru. Bangunin yang duduk-duduk itu takut dia ya bisa dibangunin, jagain. Dipaksa ngantuk hilang nanti kalau dipaksa. Dan apa dengar tadi ya, kalau menguap at-tasabu minasyaiton, menguap itu jalannya setan masuk ke tubuh dengan kamu menguap. Tutup, jangan kayak tadi dengar apa ya, kayaknya yang bekerja sehari semalam bawa tontonan
Dan lanjutkan kemarin tentang keutamaan yang lebih utama, yaitu menghadiri sholat Jumat dan uturnya sholat jamaah dan Jumat sama, bahkan dititik beratkan tidak dibanyakin alasan kalau sholat Jumatnya. Kamu perjalanan sini ke Sampit atau Palangka sudah melebihi 80. Iya, berapa? Boleh kosong sholat jamaah sholat. Berapa jaraknya? 40 meter. Mana yang dipilih ini? Dipilih mana? Kan namanya. Berapa perjalanan yang dibolehkan mengkosor menjamaah? Ya, yuk coba dicatat, dilihat lagi catatan tuh biar ingat. Ya Allah, ya. Masa kalah sama HP? HP di mana ikan nyatat, di mana ikan simpan, di mana ikan buka, ingat. Jadi kalau kamu safar itu ada dua pendapat. Kan orang yang safar itu mengqadha sholat, mengqasar sholat atau menjamak sholat. Sekarang kamu nyampe di Palangka, tahu-tahu sholat Jumat. Menurut Imam Syafi'i, boleh kamu gak sholat Jumat karena kamu posisinya musafir, tapi tetap kamu boleh menjamak zuhur asar, ya. Ada juga pendapat kamu sholat Jumat, sudah itu kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri menjamak jamak takdim asar. Jadi agama itu justru mudah dan berat. Yang berat itu yang meninggalkan sholat. Kamu nggak bisa, kamu perjalanan di yang empat dijadikan dua, kan mudah. Bisa ditaruh di depan, bisa taruh di belakang, kan mudah agama itu. Ini cuma dari sini ke Madurijo, Sidoarjo sudah meninggalkan sholat. Tanya ya, berat. Dari pondok ke asrama, dari masjid ke asrama. Usolli fardhu subhi jam 7. Oh, ya siapa gitu ya. Latihan ya, kalau latihan dengan suara bel bangun, dengan ada yang temannya bangunkan, duduk bangun. Jangan nunggu malaikat yang bangun kamu. Kalau kamu sekarang nggak bisa menegakkan ini namanya senang, ya. Kamu nanti tuan-tuannya bengkok, ya, bungkuk. Kenapa itu orang bungkuk? Kata dokter, karena terbiasa membungkukkan diri. Ini bungkuk. Coba ikan lihat polisi tentara. Ya. Mana dadamu? Pernah ikan melihat tentara lagi duduk lagi batu-batu, nggak ditendang. Padahal punyanya kita santri tegak,
Ya apa Pak bisa tegak? Katanya ulama, bagaimana kamu bisa tegak di waktu malam untuk sholat kalau di waktu siang kamu capean? Tidak bisa. Main futsal ya, mulai jam 8 pagi sampai sore. Pagi kamu tegak tadi, dia kayak sosis itu. Sosis kan yang baca. Kok bisa Pak sosis? Bisa tegak karena urat bukan tulang. Kamu coba lihat di kantor di perpus itu kan ada tengkorak yang sudah berdiri tidak bisa, kan itu tulang. Yang bisa gerak, yang bisa berdiri itu saraf ya, urat. Jangan dibantah lah ya. Saudul Allah dan Allah. Oh ya, musafir ya. Tapi kebanyakan tidak meninggalkan sholat Jumat, walaupun ada rukhsah, ada keringanan, boleh. Kenapa? Karena fadilah, keutamaan, keistimewaan orang yang sholat Jumat sama dengan orang yang malam Jumat gak baca surat Kahfi. Ya, liburan mana ada yang baca surat Kahfi, ya paling surat Kahfi share. Jangan lupa malam Jumat baca surat Kahfi. Ini enggak baca. Mulai Jumat ke Jumat yang akan datang, tubuhnya kamu bercahaya sampai ke langit ketujuh. Kamu sudah tahu ilmunya enggak baca, ya ini tadi. Tidak akan bisa meninggalkan sholat Jumat kecuali munafikun murtad, orang yang sudah paten jadi orang munafik yang suka nyeleweng. Kenapa orang yang berilmu itu masih dikatakan halikun, celaka? Karena dengan ilmu itu kamu itu meremehkan. Sifat meremehkan itu diantara sifatnya orang munafik. Selingkuh itu sifatnya orang munafik, leweng. Makanya Nabi mengajarkan berdoa pada Allah berlindung dari pandangan mata yang hianat. Gayanya aja nunjuknya, tapi ngedem. Karena ada itu orang yang mengatakan aku suka sama kamu, tapi matanya masih melirik kayak siapa gitu. Padahal sudah ada ya, sudah connect. Si A sama si B sudah connect ini ya, sudah iya. Tapi mata hianat ada aja yang dilihatin. Kalau ditegur, kenapa nggak diadikan sana ya? Ada aja dalil pembenaran. Tapi kalau orang yang beriman tidak khianat, tidak selingkuh. Hanya ilmu itu ya, agama itu ad-din aqlu, ad-din aqlu, ad-din hukum. Agama itu bukan hadis ya. Agama itu harus pakai akal. Itu berarti orang sudah jadi muslim yang sebenarnya. Dalam hadisnya kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi orang apa? Ya, muslim laki-laki dan muslim. Kenapa disebut laki-laki itu? Kok enggak perempuan? Muslim perempuan dan muslim laki-laki. Ya, yang laki-laki kan laki-laki disebut sama Nabi di depan nih kan. Jadi imam apa bilang? Jangan jadi makmum bilang.
Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki. Baru ini perempuan sama-sama wajib, cuma kamu tetap lebih wajib. Imam itu ya wajib dalam sholat dengan makmum, mana yang afdal? Ikhtilaf ya. Ada yang bilang imam, ada yang bilang makmum, ada sama-sama ya. Imam sama makmum kalau berebut saya yang lebih afdal, ya enggak sholat. Makanya maju ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, imam dari wanita. Terus kamu mondok pelajaran tak bawa buku, pelajaran tak bawa kitab, pelajaran tak hadir. Kayak apa? Kok guru kayak gitu, semaunya sendiri. Aku tuh bangun, ya aku tuh bangun. Berguru itu tadi berakal, sudah itu taklif. Kamu beragama harus mengamalkan, beriman. Orang beriman tuh jangan jadi munafik. Munafik itu Islam, pengen masuk surga, pengen, tapi gawean orang kali neraka. Jangan mau beramal, dipaksa. Taklif itu dipaksa. Akhirnya nanti kamu terbiasa. Setelah kamu terbiasa, naik kamu tadi ya. Ad-dinul hub, cinta. Tidak bisa kamu itu melakukan sesuatu, berkorban untuk sesuatu, berjuang untuk sesuatu tanpa ada rasa CIT. Ya, CIT apa? Itu ada N-nya lah. CIN tak mencok. PINTA. Tidak bisa ya menuntut ilmu nih kalau kamu nggak cintain, capek, malas tidur enak, nyaman di rumah, nyaman pas minggu izin ya. Kemarin pas apa di TU, bapaknya nggak kenal, izin bisa, Pak ya bisa. Bapak gue perasaan sudah kaya, mau bilang ini pengasuhnya ya, aduh malu ya. Nasib izin apa Pak, anak saya sakit sudah 4 hari. Ya. Boleh izin boleh ya, anak sakit 4 hari. Jantar besok sore bisa. Oh iya bisa ya. Kalau lewat dari besok ya asal ada surat keterangan dari dokter. Oh ada Betawan katanya sakit ya, izin sakit 3 hari. Lebih dari itu kamu minta keterangan dokter. Bila sakit berlanjut hubungi tukang. Jahatnya dokter ya gitu ya. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Jangan dokter ya. Enggak, Nabi bilang 2 kalau kamu nggak bisa jadi dokter. Dokter sekarang kan tim yang benar ada yang nggak benar, tetapi sekarang 99,9 ya banyak nggak benar ya. Padahal itu pekerjaan yang sangat pahalanya besar, menyelamatkan orang, menyehatkan orang, menyelamatkan orang dari kematian. Tapi sekarang dijadikan bisnis. Sakit apa? Nanti minum obat inilah 3 kali sehari, 1 kali. Sakit cuma yang tadi itu tahu sakit apa? Skresing. Berapa dok? Dok ya, dok itu kan yang besok balik lagi
tidak sembuh dok, boleh coba obat ini lah, beli obat ini. Berapa? 500 keluar. Kan kamu coba pikir, saya ini sakit apa? Nggak jelas, dokternya juga nggak tahu. Sakit apa itu? Nggak tahu. Ya, kata dokter nggak ada penyakitnya. Kan aneh, sudah tahu nggak ada penyakitnya dikasih obat sebanyak-banyak itu masih kamu mau minum. Berarti kamu tuh mau mati. Kalau kamu itu langsung pusing, ya langsung panas dingin, sudah dikasih tahu, mungkin itu benturan energi. Jangan langsung kamu, ya dokter ya opname ya. Aduh. Coba, ya kamu kan sudah belajar lama di pondok, coba kamu diam dulu. Apa ini? Sakit apa ini? Ya, kok tiba-tiba saya ini kok kedinginan. Oh, ternyata kipas dari dimatikan. Kok panas ini? Oh, ya, matahari cuacanya panas. Kok saya masuk kamar ini pusing, ya. Kan aneh, masa orang masuk kamar pusing. Coba ikan nanti masuk kamar kemanten pusing. Hei, iya sini. Kemantennya pasti kan nanti cuma kamar kemanten ini kan. Dinetralkan, ambil air, coba baca kata-katanya yang diarsikan, diberikan. Atau kamu kalau mau, kan kenapa orang-orang soleh atau apa itu sering baca alam nasroh sama alam nasroh dan alam taroh. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang dia sholat yang baca surat alam, maka dia dijauhkan dari segala macam penyakit. Imam Ghazali mengatakan selama seharian dia dijauhkan dari keburukan, nyerempet orang, nabrak orang, nyenggol orang, nyenggol trotoar, nyenggol tiang listrik, nyenggol acil lalu selamat. Apalagi di sholat qabliyah subuh atau sholat fajar, habis adzan kamu sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat merembah ke kanan. Banyak yang melakukan, nggak tahu ilmu itu nunggu apa gitu yang diamalkan. Ini terbangun ya, atau kamu yang baca gotong royong itu sekarang sudah mulai mau masang atap ya. Atap itu enggak langsung langsung mau pasang atap gitu. Hujan-hujan kita gotong royong dari hal yang kecil. Kalau yang kecil kamu nggak pernah kamu lakukan, nggak amalkan, bagaimana kamu mau jadi orang besar? Saya ilmunya sedikit, bukan masalah banyak sedikitnya. Kamu yang ada itu amalkan, tambah lagi, amalkan lagi. Nanti mendatangkan yang besar. Mau disimpan ilmu ditumpuk. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal, bukan yang ditulis, tetapi ilmu yang dikatakan ilmu itu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat kalau kamu nggak ngamalkan? Bagaimana pisau itu akan tajam mau tidak pernah diasah? Pisau ulun kecil bang, itu bang yang keluaran dari kontol, keluaran dari itu pesantren ini itu misal dari luar negeri, luar angkasa, itu kan pisaunya besar, ulun kecil. Mun besar betagar buat apa? Ganal betagar, apa?
Ini yang paham wafik sama terus. Ganal bertakar kayak apa? Buang am. Kamu motong rumput nggak bisa, motong kayu nggak bisa. Di sana apa? Halus tajam, ya. Apa? Infotainment ini setajam apa itu? Setajam, ya. Setajam selit. Ya, balik lagi tadi. Jadi kalau kamu nggak paksakan, nanti nggak timbullah rasa cinta. Jadi cinta itu harus dipaksa, Pak. Ada yang dipaksa, ada yang datang tiba-tiba. Ulun mau yang tiba-tiba, ngacai kamu dibudinya ayam. Potongan kayak gitu minta tiba-tiba. Bagusan mana yang tiba-tiba sama yang dipaksa? Kok terpaksa? Ya dipaksa. Kalau terpaksa itu beda deh. Ya. Bagusan yang dipaksa dari awal sama ya. Pondok ini dari nol. Ada pondok ya itu dari nol. Artinya dengan susah payah langsung megah-megah bangunannya. Dengan yang susah payah kerja sendiri ya, nganu sendiri bangun masjid nih, gotong royong, nimbun ya. Semuanya di pondok nih digotong royong. Beda ya, nanti pun juga beda, barokahnya juga beda. Sama kamu mondok coba pondokannya lengkap sudah ya, ada berkah, ada cuma beda ya. Lihat Rasulullah sama sahabat masuk ke Madinah, kata Rasulullah kita bangun masjid sini. Semua sahabat ada yang cari kayu, ada yang cari batu, ada yang nyetak bata, ada yang buat lubang ya. Rasulullah juga ikut kayak gitu berkah sampai sekarang ya. Kubah hijau ya, Khadra di Madinah didatangin, dirindukan orang karena dimulai dari nol. Enggaknya ya, cinta itu yang bagus dari nol apa? Nol kecil apa nol besar? Nol kecil apa nol besar? Besar melolong. Jadi lawan kata dari munafik itu iman. Iman itu akan berkembang membesar, tidak mudah rapuh, tidak mudah hilang karena ada hubung cinta. Lihat temannya kamu itu kanan kiri kamu yang betah di pondok itu karena cinta. Kayak apa ya, kalau sama pondoknya tidak cinta, sama pelajaran tidak cinta, sama Ustaz Abdul Rahman tidak cinta ya. Ta'alluq pada guru ya, hubungan yang terbaik sama guru. Ta'alluq ya, itu dengan cinta. Tidak ada cinta kayak apa mau ada hubungan, mau dapat berkah guru, tidak cinta. Orang cinta itu berjuang berkorban. Orang yang cinta itu tidak ada yang jauh dekat. Ingin cinta tapi jauh-jauhan kayak apa ya.
seorang yang jatuh cinta, laki-laki perempuan saling menjawab, "Kamu di mana, Mas? Aku ada di Papua." Aduh. Lihat muridnya Rasulullah, sahabat cintanya sama Rasulullah sampai tidak mau pisah. Ada sahabat saking memikirkan ingin dekat dengan Rasulullah sampai ke bawah sakit karena ingin tidak mau jauh dari Rasulullah. Itu cinta kayak gitu ya. Menikah bilang cinta tapi kadang ada kadang nggak ada, bukan apa coba? Kan tinggal dipanggil ya, kau jalanku, ada datang nggak diantar, pulang nggak diantar, itu nggak tahu. Kayak coba ya, ada hilang. Selesaikan ya, kayak orang makan, selesaikan. Udah makan, baru kamu mau makan yang lain, selesaikan. Udah, lanjut pertanyaan. Saya bertanya kitab. Jadi hukum adalah lawan kata dari sifat munafik, hilangnya sifat munafik di hati kamu karena ada cinta. Hilanglah nanti sifat munafik, cinta sama sholat, cinta sama agama, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Semakin membesar maka sifat kemunafikan di hatinya kamu sedikit demi sedikit akan hilang. Dan orang yang munafik qad akhta'al haq, dia akan terus menyalahin kebenaran, menyimpang dari kebenaran, keluar dari hatinya cahaya Allah. Dosa itu menghilangkan cahaya Allah. Suka berbuat dosa, cahaya di hatinya kamu, di wajah kamu hilang. Cahaya apa? Cahaya kesolehan. Orang melihat biar cantik, biar ganteng, gak suka. Suka tapi mudah berpaling ya, karena kecantikannya, kegantengannya tidak ada cahaya Allah. Cahaya Allah itu karena sebab keimanan. Keimanan itu makin membesar cahayanya karena amal soleh. Malas beramal, mau bercahaya kayak apa? Pisau yang bertagar sering diasah, setelah diasah keluarlah cahayanya ya. Kilau, silau, gigi yang sering disikat ya, ketika senyum keluar giginya, orang lihat cahaya, mudah-mudahan disikat tuh ya, pas senyum langsung semaput orang lihat. Menteganya 2 meter. Tidak ada syarafah wala sa'adah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan. Orang yang ada sifat munafik di hatinya itu enggak bahagia walaupun dia mengatakan aku orang kaya, aku tuh beli apa aja bisa, tapi Allah hilangkan di hatinya rasa kebahagiaan. Tidak ada kemuliaannya, tidak ada keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Terserah mau sifat munafik dibesarkan, nanti hati akan demikian. Yang merasakan itu diri sendiri, sama dengan orang ya. Ada dengan orang yang dia diam tapi bumi ini berputar. Hanya kita paham. Ya bumi ini berputar. Ada kita nggak ada apa-apa. Ada yang melihat, ya ada binatang besar. Pada kita melihat sebenarnya nggak ada apa-apa. Sama ya, yang merasakan yang akan diberikan oleh Allah, akan dikeluarkan di hatinya cahaya,
akan hilang kemuliaan, ketenangan, kedamaian, kesenangan itu diri sendiri, walaupun dipoles sering upload status makan di restoran termewah, sekali makan habis 20 juta. Kalau orang yang kaya biasa 20 juta ya. Abah pernah diajak makan sampai mikir, ya Allah ya. Jadi masuk masakan rumah Padang, apa yang mau dimakan sebanyak? Sudah dipesan makanan di restoran apa gitu, banyak-banyaknya, kayak apa mau dimakan? Mau diundangkan santri nih, habis piring-piringnya ya. Total ya hampir 2 juta, hampir 3 juta. Itu makan sekali makan siang, belum makan malam, belum sarapan. Tapi mereka tuh walaupun makan mahal ya, banyak menunya, bahagia tidak ada. Daripada yang satu nampan ya, 2 orang 3 orang siapa gitu ya. Terkadang ada yang netes. Antuk makan ya. Dulu abangnya kita nih ada santri dapat kiriman apa, kremar susu apa tuh, kalengnya. Lihat kanan kiri tidak ada teko, ember ya. Taruh di ember, kasih air. Ngaduknya pakai apa? Sapu-sapu. Ya kayak gitu. Sehat. Coba jika mana orang kaya ya. Tidak higienis. Ya. Tidak apa lagi? Tidak sehat, tidak. Ada macam-macam ya. Enakan yang ya biasa. Aman bah, katanya Aju, aman bah. Si kecil aman-aman tanpa aja orang. Jangan makan es krim dulu, nanti giginya berlubang. Aman bah, padahal sudah berlubang. Sudah hilang di hati, hilang dalam di dunia, belum lagi di akhirat. Kecuali melaksanakan sholat lagi. Kamu sholat lagi mulai dari awal, berjanji, ya Allah, dulu saya mulai SMP ya, dulu sebelum masuk pondok pernah dan sering meninggalkan sholat Jumat. Mulai sekarang saya tidak akan meninggalkan sholat Jumat sampai saya kembali kepadamu. Janji gitu. Kalau kamu nggak janji, tidak akan dikasih kekuatan sama Allah. Sama santri putri ya, saya mulai sekarang dan mondok tahu setelah saya halangan, saya tidak akan pura-pura halangan. Ini ada halangan 2 hari suci, dan itu suci. Nanti 2 hari halangan lagi, nyaman ya. Itu terjadi karena kemunafikan pada dirimu. Kemunafikan itu sebenarnya ya untuk diri, kembali ke diri. Katanya yang melakukan ya, kenapa kamu gak sholat? Aku halangan, padahal halangan ya. Itu kan sebenarnya bohong pada dirinya kamu. Si fulan gak sholat lagi halangan ustadzah ya. Katanya dia dapat keuntungan, bisa bebas gak sholat, padahal buat kamu sendiri. Semakin kamu tak zikir, hatinya kamu mati, sakit mati. Jadi sholat itu termasuk zikir, ibadah itu zikir yang menghidupkan hati kita, jiwa kita nanti kembali kepada Allah, itu jiwa yang hidup. Yang namanya hidup itu untuk makan, minum, asupan
gizi yang bagus, hidup yang ya, tidak pernah makan bergizi, kurus, lemes, akhirnya apa namanya, kekurangan gizi ya, tinggal tulangnya sama kulit. Kayak siapa lagi? Tinggal tulang sama kulit. Ya santri siapa gitu ya, tinggal tulang sama kulit. Tulang kulit sak kentut-kentutnya ya. Iya, kalau sekarang nanti tuh ya, kalau sudah nikah, manggennya ya benar ya, karena kamu masih remaja. Ada juga ya nggak mau, ingin punya badan berisi, tapi nanti kalau sudah nikah tidak bisa gitu. Pasti berisi ya, apalagi bini yang punya anak makinnya nggak jelas modelnya, udah mana yang depan, mana yang belakang, kayak tong. Iya, menghina, bukan menghina ya, karena nggak terkontrol udah. Makan bininya apa ya, nggak makan dia dari tadi pagi nggak makan. Ada orang nggak makan belamak, mana ada ya, sisa suami dimakan, sisa anak dimakan, bilang nggak makan. Kalau orang nggak makan kurus belamak tuh, bukan nggak makan ya, menghabiskan. Sama yang perlu dia buncit ada? Benda mungkin ya ada, tapi jarang. Menikah nanti sudah berbini, kamu buncit dia. Jangan ketawa binian juga sama ya. Sekarang kamu buncit malu, takut ya, ganteng takut karena masih action. Sudah nikah tidak ada action, sudah apa aja masuk, apa aja dimakan, bonten dimakan, kapal selam dimakan. Dan sedikit lagi beliau, mana bisa kata beliau di sini, orang yang melakukan kejahatan, merasakan pada dirinya kebahagiaan tidak ada ya. Contoh, kamu nyuri duit teman ya, kamu merasa bahagia tidak ada ya, tidak akan bahagia. Bohong, tapi bang, tentang punya santri yang tidur, yang santri sekolahnya dapat 1 juta sehari, hilangkan ya, kamu tetap di hatinya kamu tidak hilangkan apa rasa bahagia. Duit 1 juta itu seperti angin, hilang lalu ya. Laporan Aini itu ya 1 juta lebih. Ya, mungkin sudah kasih tahu putra putri dengan pengumuman duitnya dititipkan ke ustadzah dan ustadznya. Jangan pegang sendiri, nanti hilang monyong muridnya. Kepada orang tuanya, pondok sini banyak malingnya mak. Banyak di pondok dibilang maling. Kamu dah ikuti peraturan, simpan ke ustadz-ustadznya. Kalau sering nyimpan sama ustadz-ustadz, jangan cuma dijadikan anjing penjaga ya.
kadang-kadang liatin duit aja banyak, nggak ada yang tersisa gitu. Titip Ustazah, jangan dikurangi Ustazah. Saya titip 1.100.000 lah, nanti 1 jutanya buat ulun, 100-nya buat jasa penitipan. Ustazah ya tuh, ayo lagi siapa yang mau titip? Yang mau titip? Dan terakhir kata beliau, berlindung kepada Allah. Saya berlindung, pakai kami berlindung. Artinya orang soleh paling takut dengan yang namanya penyakit munafik, penyakit yang dibenci sama Allah. Allah benci sama orang kafir, tapi lebih benci kepada orang yang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfalin. Nerakanya orang yang munafik di babanya orang kafir. Berarti lebih parah, lebih menakutkan, lebih menyengsarakan. Kalau kamu nggak ada rasa takut dengan kemunafikan di hatimu, berarti hatimu lebih mati daripada matinya hatinya orang kafir. Naudzubillah. Ya apa? Ya, hatimu hidup senantiasa zikrullah. Bersihkan hati dengan zikir dan sholawat. Ulun sudah sholawat, sudah baca zikir, kok hati mah tetap ya irian, hasud, dengki. Ya karena kamu waktu zikirnya tidak konek. Dikonek gimana? Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan zikir ulun ini ya Allah bisa membersihkan hati ulun yang terlalu pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, pengen santri putra yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, santri putri yang ini, yang itu, yang itu, yang ini, yang di sini, yang di sono, ya. Jadi amal itu kamu minta. Jadi Allah senang kepada hamba yang selalu minta, baca amalan, lakukan amalan minta. Jangan mengamalkan aja, ya kayak burung piyul ya, tidak ada manfaat. Jadi ada seorang wali kalau berdoa kepada Allah melebihi cepatnya kilat. Kilat cepatnya. Kilat itu sama dengan kecepatan cahaya. Kalau kamu mau amalkan asma Allah yang 5, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu dari beliau, seorang wali Allah untuk berdoa sana. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. 100 kali tiap hari, maka kalau kamu berdoa, doamu akan dipercepat, dikabulkan. Semangat hari-hari Tuhan, jodohku ya Allah, jodohku ya Allah. Tidak bawa buku, tinggal diingat-ingat, ya, angan-angan, insya Allah hilang. Karena bisa itu mau ditaruh di sini, ya, jangan catat. Besok kan tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, ya berarti burung hantu. Terakhir, amalkan juga kalau kamu ingin tubuhnya kamu yang bisa mudah dimasukkan jin, ya jin tidak mampu, walaupun rajanya masuk ke tubuh kamu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kayak salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walam yusyriku ala kulli syai'in qadir. Itu amalan orang wali. Saya kenal sudah yang baik cepat cepat ya, baca lisan sama hati lebih cepat hati. 100 maka jin mengatakan tidak bisa saya masuk ke tubuh kamu. Tubuh kamu sudah dibakar dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
itu ada baca ya malam, namun selama 24 jam nggak akan pusing lagi, sakit perut lagi, panas dingin lagi. Tidak diamalkan dalam hati apa itu? Diamalkan ya, diamalkan. Kalau sudah bisa dulu begini ya, apa yang dikasih guru diamalkan. Ketika abah diajak ya jenguk orang sakit ke rumah sakit, orang itu tidur ya, tidak sadar, katanya sudah 2 hari, katanya dokter masih dalam ya, masih dipelajari penyakit apa. Katanya orang tuanya ini penyakit memang dari kecil anaknya perempuan ya, kalau dia telah susah banyak pikiran langsung ngedrop 2 hari. Ceritanya kayak gitu. Abang lihat kok bukan, coba abang minta sama Metro Joni jadi kan ya, minta baca tusukan sama abang bilang abangnya sama abang bukan, coba lah tusuk langsung ya semua kaget. Jangankan orang kaget, abah aja kaget juga. Itu dari amalan yang kamu baca. Saya setrum, ini setrum itu ya, saya kebakar. Orang yang sakit saya setrum ya. Kalau dia sakit medis dia akan, namanya sakit dia sakit. Kalau kena jin, kena guna-guna, kena santet akan berontak ya. Langsung pergi ke mana ya, diusir. Jin paling takut sama orang yang energi positif, dia paling suka sama orang yang sudah halangan energinya negatif, pikirannya negatif, omongannya negatif. Kayak siapa sudah namanya negatif, namanya kasih nama negatif. Siapa namanya? Kenalkan nama aku Parno. Porno itu kan sebenarnya. Mudah-mudahan berkali.